Kemudian kita add satu lagi silinder. Kita pisahin objek si ini badannya ya. Dan yang kedua yang bakalan kita bikin itu lehernya. Ya bilang aja lehernya. Oh ya, ini kasih nama dulu. Jadi di dalam scene ini kita bisa lihat objek apa aja yang ada dalam scene ini di sini. Di outliner. Nah, ini namanya outliner. Di semua keterangan di scene ini kalian bisa lihat di sini ada satu collection, dan ada di dalam collection ini dia default ada satu collection. Di dalam collection ini ada kamera, silinder, dan light atau lampu ya. Sini silinder. Kemudian ini kan objek yang badan tadi ya. Supaya mudah kita kasih nama aja dulu. Badan. Dan kemudian kita tambah satu lagi objek defaultnya silinder juga. Shift A dan pilih lagi silinder. Nah, di silinder ini kita perlu banyak sisi ini ya. Nggak cukup 32 karena kita mau bikin yang kayak gear gerigi ya, yang untuk dia mutar supaya jangan licin gitulah. Kita tambahin aja ini 96. Kalian bisa lihat di sini dia jadi tambah, jadi nambah dia lebih smooth lagi. Dah sama kayak biasa, kita naikin dia ke atas. Kita scale ya, tekan S ya, scale, tekan S, scale. Untuk ukurannya kita bisa kecilin lagi ntar, atau mau gedein lagi ya. Terus kita tahap selanjutnya kita hapus dulu yang di atas ini, face ini, tekan X, kemudian pilih yang mau kita hapus apa, face ya. Ini tekan X, pilih delete face. Oke, udah delete ya. Oke. Kemudian kita select, kita mau bikin kayak apa ya, gerigi kan gerigi, supaya agak ya pas diputar kepala leher si hand sanitizer ini jangan licin gitu. Kita select dulu ini 1, 2, 3. Nah kalau kita select ini satu-satu kan lama tuh ya, ini bakalan lama nih. Kita putar satu lagi. Ada cara bagusnya kita select ini satu dulu, kemudian select satu lagi, select satu lagi, kemudian kita bisa tekan Ctrl Shift numpad plus, dia bakalan nge-select menurut history seleksi kita yang di sebelumnya. Maksudnya gini, misalnya aku select ini satu. Oh ya, kalian tekan shift dulu, tekan select satu, tekan shift, tekan select lagi, kemudian Ctrl Shift numpad plus. Sama aja, karena dia bakalan ngebaca menurut, dia akan ngeseleksi yang depan tadi menurut histori seleksi yang sebelumnya kita select. Misalnya kita select ini selang dua face. Misalnya kita lompat ke sini seleksinya, kemudian tekan shift lagi, karena ada 3 selang 2 nih histori seleksi kita. Pas kita tekan Ctrl Shift
kemudian numpad plus, nah, dia bakalan seleksi selanjutnya itu selang 2 baris juga. Oke, demikian saudara. Jadi yang kita perlu tuh selang 1 baris saja, selang 1 baris, kemudian tekan Ctrl Shift plus. Oke. Kemudian kita extrude dia, tekan E. Dah. Cuma extrude ini kita klik kanan aja. Klik kanan. Kemudian tekan S. Cuma dia udah ke extrude nih di sini, di dalam ini. Kalau misalnya kita pindahin, nah udah ada nih. Cuma jangan kita extrude lagi, tinggal kita scale aja dia ke dalam. Tekan S. Dah. Tekan S, dia akan mengecil gini. Cuman kalau kita tekan S, dia semua sisi bakalan terscale ya. Semua sisi bakalan berubah skalanya. Bakalan bentuknya bakalan semua sisi itu yang berubah. Untuk nge-scale setiap sisi kecuali Z, kita tekan S kemudian Shift Z, berarti dia nggak nge-scale. Dia nge-scale semua sisi, cuman yang nggak dia scale itu sumbu Z. Nah, misalnya aku scale tadi ya, jadi kan bentuknya gini. Nah, dia ngerubah juga skala di sumbu Z atas bawahnya. Kita perlunya sisi mengecil gini, cuman dia sumbu Z-nya nggak berubah. Nah, tekan Shift Z tadi ya. Nah, dah. Ini kita naikin dulu ke atas segini biar nampak. Ini ke atas. Oke. Kemudian pertama kita hapus dulu ini. Kayak seperti tadi juga. Kita select ini, tekan Shift, select ini, select sini. Kemudian tekan Ctrl Shift plus lagi. Dah, tekan X itu untuk menghapus, tekan delete face. Oke. Kemudian kita select semua ini, klik 2 kali ya. Klik 2 kali di sini di edge select, pakai edge select ya. Edge select. Kemudian kita tekan extrude Z. Nah, misalnya kalian udah select nih, kemudian kalian tekan E untuk extrude itu untuk nambah lagi ke depannya, extrude. Nah, ini kan nggak beraturan, nggak ada arahnya. Nah, ini mau kemana nih? Kalian ke sumbu mana kalian mau extrude ya? Nah, misalnya sekarang ini kita perlu dia ke sumbu Z. Ulangin dulu, klik 2 kali di sini. Kita seleksi semua, tekan E untuk extrude, kemudian tekan Z. Oke ya. Dah segini, cukup segini aja. Kemudian seleksi satu-satu ini, satu lagi kayak tadi juga tuh. Nih, kemudian tekan Ctrl plus. Dah. Pas aku mau ini dia agak mengecil. Nah, misalnya kita tekan S,
Nah, dia mengecilnya ke tengah ini. Aku perlunya setiap ini sama ini atau dan semuanya itu dia mengecil di individual originnya. Ini originnya di tengah ini. Jadi kita milihnya tadi ini di median point. Jadi median point itu titik tengah dari semua seleksi yang kita select nih. Titik tengahnya ini dah. Ini kan. Pas kita S, pas kita tekan S, dia mengecil ke titik tengah ini. Jadi aku pengen ya dia mengecil di seleksinya masing-masing. Gimana ya bilangnya? Di setiap individu, pokoknya di individual inilah titik tengah setiap individu ini di sini. Jadi kita pilih dulu ini apa namanya, pivot pointnya. Pivot pointnya pilih ke individual origin. Jadi pas udah kita ubah ini ke individual origin, pas kita tekan scale, nah kalian bisa lihat, jadi dia bakalan mengecil di individual pivot pointnya. Oke. Gitu juga yang ini tuh. Itu juga yang ini. Select lagi, kemudian tekan Ctrl Shift plus. Kembali lagi. Sorry ya agak lama di sini. Mungkin kalian ada punya trik-trik yang lebih efisien atau lebih cepat, bisa komen di kolom komentar supaya kita bisa belajar sama-sama ya. Mungkin ini bukan teknik yang bagus juga. Jadi ini deh. Kemudian tekan S untuk skill dari sub. Dah. Oke, sementara udah oke nih. Kemudian kalian klik 2 kali di sini. Nah, ini kan udah select semua. Jadi kita perlu dia ini jadi bulatan tanpa gerigi-gerigi gini. Yang ujung ini. Pilih dia ke mesh, transform, kemudian pilih to sphere. Nah, ulangi ya, Ctrl Z untuk ulangi. Kemudian pilih mesh, transform, kemudian to sphere. Mainin mouse-nya. Oke, dah. Kemudian kalian tekan S to scale. Nah, ini tampak kalian S dulu ya. S dulu. Tekan face. Kemudian tekan I. Nah, ini bawah ke atas. Kemudian yang di bawah ini balik lagi ke edit mode. Kemudian kita ambil yang ini, face select, dan select yang bawahnya. Kemudian jangan langsung ditarik. Tekan E, extrude ke bawah dia. Sub. Nah, kita ke bawah lagi bisa. Oke. Jadi untuk ngesmoothin yang sudut-sudut ini kita bisa pakai yang namanya modifier.
Jadi modifier ini bakalan nge-smooth yang bagian setiap sudut-sudut. Nah, contohnya, jadi langsung aja kita ke bagian modifier. Select dulu objek yang mau kita tambah modifier. Select objek ini, kemudian add modifier, terus kita ambil bevel. Nah, fungsi bevel ini dia ngepecahin setiap sudut. Nah, kayak hampir sama aja sebenarnya sama yang Ctrl B. Ctrl B itu dia ngebecah juga kan, sudut itu jadi agak bulat gini. Sama aja dah kayak Ctrl B. Ctrl B itu juga bevel sebenarnya. Cuma mudahnya pakai bevel modifier ini, kita bisa mengubah lagi setiap berapa pecahan yang mau kita di sudut ini. Ya langsung aja ya prakteknya. Misalnya ini ya, kita offsetnya ini terlalu lebar, kita kurangin dulu sih. Ini kalian bisa turunin ini ya. Jadi atau ini masih ini, tambahin aja 30. Bisa kita tes di sini ya. Segmennya kita tambah. Segmennya ini, lihat ini. Ini cuma satu segmen. Kalau kita tambah ini jadi pecahannya lebih banyak. Segmennya sudut. Nah. Gitu dah. Kayaknya ini nggak usah terlalu banyak ya. Kayaknya kita perlu 3 aja. Oke. 3. Dan kemudian yang ini kita perkecil aja sedikit. Oke. Gitu. Kemudian bevel ini kita kasih dia limit angle. Kita pilih ke ini ya. Tapi ini kita tambahin. Nah, di sini bisa. Nah, cukup ini ya. Untuk smoothin ini lagi, klik kanan aja, set smooth. Nah, kita udah dapat nih smoothnya. Ini kita set. Nah, udah ya, lumayan nih. Salah. Oke, udah. Ini kayaknya kita select ini, tekan I untuk insert face, klik. Oke, udah cukup segini. Atau kalian misalnya mau hide dulu ini, hide ALTH. Nah, kalau misalnya kan ini kalian mau ngedit yang bawah ini kan nggak nampak nih. Nah, kalian bisa hilangin ini dulu atau nge-hide ini dulu. Misalnya yang kalian mau hide objek ini, tekan H untuk nge-hide nya. Untuk munculin objek yang kita hide tadi, tekan ALTH, hide, kemudian tekan ALTH. Kalian bisa lihat keterangan yang aku ketik di sini ya. Sekali lagi. Kemudian kita hide dulu ya. Oke, kita fokus di objek ini dulu. Edit mode. Kemudian kalian tekan E untuk extrude. Sip.
jadi nih. Kemudian munculin lagi yang badannya. Nah, dia kita hide lagi, tekan I, kemudian tekan E, Z. Nah, kan gini dah. Ini kita hapus aja nih, X dan face like. Nah, oke, kita alt hali. Jadi nampak dah lehernya ini. Siap. Kemudian ini kan udah kita bikin lehernya. Kita kasih nama aja ya, ini leher. Klik 2 kali untuk ngeubah nama objek. Select dulu objeknya. Nah, berarti ini ya. Dia kalau misalnya kita select ini, nah dia muncul biru kayak ke select gitu. Nah, kalau mau ubah nama objeknya, klik aja 2 kali silinder, kita ubah jadi leher. Ya aku nggak tahu namanya, jadi bikin leher aja, leher. Leher, tekan enter. Kita udah ada badan, kita udah ada lehernya. Kemudian satu lagi kita mau bikin, kita namain dia kepala. Ctrl A untuk nambah objek baru, silinder. Ini silinder lagi ya. Kemudian ini kita nggak perlu lagi sebanyak ini, kita balikin dia lagi ke 32. Segini ya. Kemudian kita naikin dia ke atas, tekan S, sekali lagi, bawain lagi. Nah, kecilin lagi. Terus di edit mode, kalian ambil yang face select yang di sini, kemudian select dia tarik ke atas. Oke, segini cukup. Oh, segini. Ya, sementara cukup dulu ya. Ya kayaknya ya segini cukup. Jadi biasanya tuh kalau yang spray, model spray itu dia agak lengkung di sini sedikit, supaya dia mudah nyaman saat ditekan gitu pakai jari kalian. Jadi caranya supaya dia agak curve di sini, ya sebenarnya banyak cara lain yang bisa kalian bikin curve-nya di sini. Cuman kok untuk cara mudahnya, kalian select 2 vertex ini, kemudian enable proportional editing, aktifin proportional editing dengan klik di sini tombol yang atas, di bagian menu atas ini ada bulatan ini, kalian klik di sini. Nah, berubah dia jadi warna biru, itu udah aktif, artinya udah aktif. Kemudian kalian pilih ini modelnya, mau smooth atau linear. Kalau linear tuh dia jadi fungsi proportional editing itu dia ngajak, misalnya kita mau pindahin dia ke atas, jadi dia vertex yang di sekitar si vertex yang kita select itu dia ikut ngubah. Cuman kita bisa atur kecil, kita bisa ngatur lingkupnya itu dengan scroll. Pas kalian klik dan ngegrab dia ke atas, dia saat bersamaan ini kalian scroll ke depan, ke belakang. Nah, jangan dilepas kliknya. Masih klik ke sini. Nah, kalau nggak jadi itu kalian klik kanan aja, balik lagi dia. Nah, karena kita ngambil yang linear, jadi seharusnya kalian ngambil yang spare, kemudian kalian turunin.
sedikit aja. Yang besar dulu, pilih yang smooth. Coba kita tes yang smooth. Nah, ini smooth kayak lumayan. Nah, dia ada curve-nya sedikit di sini supaya lebih nyaman ditekan. Nah, di sini kita bakalan bikin lagi yang namanya bevel. Nah, bevel dia untuk bulatin ini ya, supaya jangan terlalu sudut. Kita kontrol untuk bikin bevel tadi, kontrol B. Kontrol B. Nah, seberapa seperlunya aja ya. Kalau mau tambah, scroll up, scroll down. Oke. Nah, cukup. Kita coba smooth dia. Select dulu objek ini di kanan, set smooth. Nah, kita naikin dulu ini, karena kita nggak perlu, karena kita meminimalisir face yang nggak bakalan kena render. Jadi kita hapus saja face yang atau sisi yang nggak kena pas di render, nggak kena di kamera, kita hapus. Nah, kayak ini kan bakalan nggak kena di kamera. 2 kali kita. Kalau kalian nggak pakai lagi ini professional editing ini, disable aja. Objek mode dan turun bawah. Nah, atau kalian ini lagi ini turun bawah. Oke. Nah, kalian bisa lihat sekarang ini ada curve-nya. Jadi select lagi di sini. Cuman di tengah ini nggak curve dia. Jadi kita tekan I untuk ini supaya kemudian tekan LTM untuk menggabungkan face ini. Center tup. Nah, ada satu titik di sini tuh. Di bawah kita sejajarin ya. Kalau kalian pengen dia lebih smooth, kalian bisa tambah yang namanya subdivision surface. Nah, dia nambahin lagi face. Ini dipecahin lagi supaya lebih smooth. Kalian bisa lihat bedanya. Baru bisa lihat bedanya itu ngaktifin wireframe. Nah, kalian bisa lihat. Kalau misalnya kalian nggak disable si subdivision surface ini, modifier subdivision surface, nah dia bentuknya gini awalnya. Jadi kalau kalian hapus dulu ya. Nah, bedanya kalau kalian tambahin subdivision surface ini, sisi-sisi ini dia ditambahin lagi dan biar lebih smooth. Cuman jangan terlalu banyak, karena kalau kalian terlalu banyak nambah ininya subdivision surface ini, itu bakalan memakan RAM komputer kalian. Nah, ini ada dua kolom di sini yang harus kalian perhatikan. Ini nilai untuk hasil rendernya, jadi dua. Jadi viewportnya satu. Sebenarnya pas kalian render dia jadi gambar, jadi JPEG kah atau ke PNG kah,
itu sebenarnya dia gini. Jadi yang kita lihat sekarang ini di viewport. Jadi kalau kalian nurunin ini ke 1, jadi pas kalian render nggak sebagus yang nampak di viewport sekarang. Jadi gitulah kira-kira. Saran aku kalian samain aja ini dua. Jadi kalau viewportnya gini menurut kalian udah bagus, berarti hasil pas kalian render nanti juga gini. Dah, kalau kalian nggak perlu lagi nampak wireframe ini, tinggal matiin aja. Ini hilangin contengnya. Sekarang kita perlu moncong, bukan moncong, tempat keluarnya spray tadi. Jadi yang aku lihat itu dia ada yang masuk ke dalam, sama satu lagi ada yang menonjol keluar. Kok kita bikin yang menonjol aja ya, supaya lebih mudah. Caranya tambah objek baru, silinder. Nah, tekan S. Nah, dah. Kita perlu bulatannya ini arahnya ke sini. Jadi kalian tinggal rotasi aja nih ya. Lihat sumbunya. Nah. Jadi kalau misalnya spraynya di sini, oh ya. Dah, kalian tinggal rotasi aja deh. R, kemudian X, kemudian kasih nilai 90. Nah, dia langsung ngerotasi ke 90 derajat di sumbu X. Ulangi lagi ya. Pas tekan R itu langsung ke X kalau mau ke sumbu X. Nah, terus jadi kita perlu dia di sekian derajat. Pas kalian tekan R, tekan X, kemudian langsung tekan 90. Nah, langsung dia tinggal tekan, tinggal klik kiri. Jadi, kalian tinggal scale S ini ya. Ini kita hapus aja dulu. Yang ini ambil yang face select, X, delete face. Jadi ini kita perlu dikit aja. Object mode, ambillah. Oke. Edit mode, select ini atau select ini. Ctrl B, double lagi dah. Klik kanan, shift mode. Oke nih. Dah. Oke, sekarang udah. Kita scale dulu. Oh iya, ini lupa tadi. Dia kalau nge-scale masih di, kan kita tadi pilih yang individual origin ya. Jadi kejadiannya jadi gini pas kita scale objek dua objek sekalian. Jadi kita pindahin dulu balik dia ke median point. Jadi kita select dua objek ini, tekan shift untuk select, kemudian kita scale. Nah, jadi ini dah. Jangan lupa ini kalian balikin lagi ke median point dah. Kalau mau gedein lagi S ini ke atas. Gimana nih kira-kira, udah mirip. Dan satu lagi kayak yang harus kita bikin itu tutupnya, tutup plastiknya. Jadi dia ngecover si kepala ini. Jadi kita bikin satu lagi tutup kepala. Oh ya, yang ini apa kita kasih nama? Ujung moncong. Yang ini kita kasih nama kepala.
Dan satu objek lagi kita bikin dia cover atau tutup kepala, tutup plastik ini maksudnya. Biasanya, nah ini biar di sini aja dulu. Kayaknya kita harus tambahin ini sedikit, karena dia tadi ada udah curve di sini di atas ini. Pas kita Ctrl R untuk nambah satu line ini, pas kita membelah gini, jadi dia ikutan nge curve juga dia, untuk dia kembali flat gitu, datar. Kalian bisa tekan S, Z, dan 0. Kalian bisa lihat di sini bedanya ya. Kalian lihat dari depan itu di mode, kalian bisa lihat dari depan itu diklik di sini di view navigasi ini, klik. Nah, kalian bisa lihat nih. Nah, kan ada curve-nya nih. Kalian bisa ngeflatin dia ini dipakai S, Z, kemudian 0. Jadi mensejajarkan yang curve tadi. Nah, udah gini. Oh ya, untuk kita mau bikin, kita ini belah dia, terus mau nambah agak lebih lebar di sini. Kita disable dulu ini bentar, yang modifier ini. Nah, kita select sekeliling ini, kita tekan E untuk extrude, kemudian tekan S, udah tekan S, kemudian tekan Shift Z supaya dia ngelebar. Kita besarin dia kecuali di sumbu Z. Oke, siap. Ini kita mau naikin lagi. Nah, berarti kita perlu naikin lagi dia ke atas. Kita select ini, vertex select, kemudian tekan di wireframe, kemudian pilih C, tekan C untuk seleksi circle selection. Klik seperti yang pas kita tekan C itu ngeseleksi, kemudian tekan scroll untuk besarin seleksinya, jangkauan seleksinya. Kemudian kita naikin dia ke atas. Kita perlu dia agak lebih panjang. Ini lagi dulu. Kemudian yang ini kita naikin lagi ke atas. Terlalu tinggi kah? Tekan C untuk seleksi, tambah lagi. Nah, balik lagi, turunin, select 2 ini, turunin. Kita hide dulu ini, kita hide dulu. Nah, kemudian kita seleksi ini, kemudian ini, ambil edge select, kita Ctrl B dia, Ctrl B, kita Ctrl B. Nah, kita ALT hide, ALTH supaya dia nampak kembali, saudara.
scale dulu sedikit. Kita turunin dia ke bawah. Nah, oke. Kemudian ini kita Ctrl R lagi nih. Ctrl R lagi sini, tambah 2 biji. Nah, untuk nambahin ini 2 biji, Ctrl R kan 1 nih, masih 1. Kalian scroll ke depan sekali. Nah, ada 2. Klik. Nah, klik kanan jadi. Nah, kemudian untuk ngerapatin ini, jadi ke bawah, kalian bisa skill dia dengan tekan S kemudian Z ke sumbu Z. Nah, kemudian tekan Ctrl B. Lihat aja. Ini udah gini, tekan Ctrl R 1. Kemudian Ctrl R 1 lagi di sini tengah. Kemudian kalian skill. Oke. Nah, dah. Ini supaya dia jadi ada kliknya, dia nggak langsung terlepas gitu ya. Tutup botol ini maksudnya. Nah, kita lanjutin ke pembuatan tutup botol. Kita ambil face select atas. Kita pilih ini dulu. Nah, untuk biar tembus pandang, klik ini ya. Ini namanya X-ray. Nah, tuh aktifin X-ray. Cuma yang bawah ini kita nggak perlu. Select dulu dia di face select. X kan face select. Delete face. Maksudnya X kemudian delete face. Oke, selanjutnya kita bikin si Ctrl R ini, tambah ini, kemudian kita scale ya dulu sedikit di sini. Extrude S shift Z. S shift Z. Kemudian kita tambahin dia bevel. Nah, select semua ini dan tekan Ctrl B. Nah, lihat hasilnya. Tambah. Oh, di sini satu lagi. Kita Ctrl B juga nih. Select di sini, Ctrl B. Segini ya, cukup. Klik kanan, smooth. Nah, kalau belum cukup smooth menurut kalian bisa tambah lagi subdivision surface. Nah, tada. Nah, kalian bisa lihat di sini. Kita perlu kecilin lagi ya, bagusnya. Nah, untuk objek
ini bakalan kita taruh material plastik transparan. Jadi bagusnya si objek seharusnya si objek plastik transparan ini kita hide dulu ya. Kita hide dulu juga. Kita kasih dia ketebalan, pokoknya kita kasih tebalnya dulu dia seplastik, tambah solidify namanya. Kalian bisa lihat di sini di wireframe dia kalian bisa lihat misalnya ini tanpa solidify itu dia kayak nge-extrude juga, tapi dia ya sama lah, nambah ketebalan surface ya. Dia nambah ketebalannya ya, ketebalan dinding ini maksudnya. Nah, setiap semua ini jadi dia nambah ketebalan ini. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau nambah subdivision solidify dia bakal nambahin ketebalannya. Nah, ini kalian naik ke atasnya. Kalau kita lihat di mode wireframe, nah, ini bakalan ada satu ini lagi. Nah, kalian bisa lihat ada agak tebal lah sekarang. Ubah ketebalannya itu di sini. Thickness. Apa sih namanya nih? Thickness. Nah, kalau udah ALT lagi. Jadi intinya ya untuk modeling ya sekarang udah siap modelingnya. Kita udah ada berapa objek nih, satu nih tutupan. Ini kita ubah nama dulu ya, select lagi objek yang ubah nama, kemudian klik di sini ubah nama jadinya tutup botol. Terus nah kalau udah ini modelnya, aku saranin kalian save dulu objeknya, ntar jangan kenapa-napa, takutnya mati lampu nggak sempat save, jadi capek-capek dah kita buat. Nah, misalnya aku nih mau simpan dia ke desktop, kemudian aku bikin folder baru. Kalian bisa lihat di sini ada icon create new folder, create new directory, new folder. Kita kasih nama tutorial ya, hand sanitizer. Oke, kemudian klik 2 kali di sini dan kasih nama file blendernya. Nah, hand sanitizer.blend, save as.